Halo teman-teman, kemarin video gua agak viral tuh ya mengenai Febri Jampitsus yang gua kasih ide untuk membeli Patriot Bond ya atau Patbond yang bisa menjadi solusi untuk masalah pidana dia ya supaya bisa bebas dari pidana. Dan entah kenapa belum ada satu orang pun yang membahas mengenai solusi Patriot Bond untuk si Pak Febri ya, padahal ini solusi yang terbaik ya, solusi terbaik the best untuk Pak Febri. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan dasar nih. Bisakah Patriot Bond benar-benar menghapuskan pidana dari Pak Febri Jampitsus? Jawaban gue jelas ya, clean and clear. Bisa, pasti bisa, harus bisa. Nggak boleh nggak bisa. Oke? Dan justru inilah kesempatan Pak Prabowo nih untuk show off gitu ya, untuk pamer, untuk membuktikan keajaiban daripada Patriot Bond gitu loh, yo. Ini bisa menjadi sebuah kasus percontohan gitu ya. Lu brengsek. Oke, gue tahu lu brengsek, tetapi duitnya kembaliin dong, beli Pak Bon. Gue kasih bunga dan kami maafkan dosa-dosa lu. Itu esensi dari pasal 50A Undang-Undang P2SK, bukan yang lain, gitu ya. Nah, jadi teman-teman mesti paham nih, bagaimana ceritanya Pak Bon itu bisa membebaskan dia dari pidana. Kalau dia beli Pak Bon, maka uang itu yang 500 M itu ya, dan lebih itu ya, itu tidak bisa jadi barang bukti di pengadilan. Kalau tidak ada barang bukti tindak pidana, maka tidak ada tindak pidana. Oke? Kalau tidak ada barang bukti dan tidak ada tindak pidana, artinya tidak ada pelaku tindak pidana. Teman-teman ya, sesimpel itu dan sebegitu powerfulnya pasal 50A Undang-Undang P2SK itu ya, dan itu berlaku buat semua orang, bukan buat orang tidak bisa dikecualikan Pak Yampisus, mentang-mentang dia pejabat kemudian dikecualikan. Enggak. Semua orang berlaku aturan itu ya. Nah, ka- kalau Pak Bon tidak bisa menghapuskan pidana Pak Febri, justru nanti bisa kebalik nih. Dia bisa playing victim. Ya kan? Ya gue udah beli Pak Bon, duitnya udah gue serahkan, gue cuma terima bunga yang kecil, tapi gue tetap diproses pidana. Ya, omong kosong dong Pak Bon. Nah, dia bisa playing victim itu teman-teman ya. Justru terbalik nih teman-teman nanti ya, bisa terbalik malah dia yang di atas angin nanti ya. Nah, tetapi sekarang ada dua masalah. Ada dua masalah yang perlu kita bereskan sehubungan dengan kasusnya Pak Febri. Dan ini juga jadi masalah yang terus kita bahas sejak pertama kali Pak Bon ini dimulai ya. Masalah pertama adalah proses hukumnya sudah dimulai, sedang berjalan. Bisakah Patriot Bond tetap menyelamatkan dia? Oke, contohnya nih, lu kena masalah pajak. Masalah pajaknya berupa mungkin pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sudah berjalan, sedang berjalan. Tiba-tiba lu beli Pat Bond. Bisa nggak proses hukum yang sedang berjalan itu batal atau hapus atau apa istilahnya ya? P3 apa itulah ya istilahnya dihentikan gitu bisa nggak? Nah, itu masalah pertama. Proses hukum sedang berlanjut, sedang berjalan. Masalah kedua adalah harta atau uang yang rencananya mau dibelikan Pat Bond sudah disita, sudah diambil, sudah dikuasai oleh pihak lain yaitu si kepolisian atau penegak hukum atau orang pajak atau gimana, ya kan? Nah, bagaimana caranya lu beli patbon kalau uangnya dikuasai polisi? Nggak bisa dong. Lu mau beli patbon nih kayak gue, contohnya gue beli SBN atau beli apa kan, uang itu harus sudah ready di rekening, kemudian langsung di debit dari rekening, diambil dari rekening supaya terbelilah surat berharga itu ya atau patbon atau apapun. Nah, sekarang barang ini, uangnya ini sudah dikuasai oleh polisi, sudah disita. Bisakah tetap beli patbon? Nah, ini dua masalah teman-teman ya yang sudah kita bahas sejak beberapa hari yang sebelum masalah Pak Febri. Jadi masalah pertama adalah proses hukum yang sedang berjalan atau belum inkrah. Bisakah tetap Pak Bon menyelamatkan dia? Masalah kedua adalah harta yang mau dibeli Pak Bon sudah disita. Bagaimana solusinya? Nah, gampang teman-teman ya. Gue kasih solusi nih buat Pak Febri nih ya. Gratis nih teman-teman ya. Konsultasi gratis buat Pak Febri nih ya. Solusinya gampang. Solusi pertama, tapi ini cerita negeri Konoha, teman-teman ya. Ini hanya cerita negeri Konoha yang gue berimajinasi aja, teman-teman ya. Ini bukan cerita bener gitu. Bukan cerita bener yang betul-betul bisa dilaksanakan ya. Ini hanya berimajinasi aja ya, namanya warga netizen kayak gue ini ya. Nah, gampang. Solusi pertama adalah proses hukum yang sedang berjalan harus bisa dikendalikan atau bisa dikondisikan. Oke, dan ini sudah terbukti, teman-teman sudah terbukti. Faktanya proses peradilan dipindah ke Kejaksaan Agung, dari polisi dipindah ke Kejagung, ya. Ya kita kita semua tahu lah ini omong kosong, teman-teman. Ini hanyalah drama Indosiar, teman-teman kita kita semua tahu. Oke, tetapi
ini adalah satu langkah cerdas, langkah cerdik, dan langkah yang tepat yang dilakukan teman-teman ya. Ya kita tahu lah ya, nggak mungkin dong jeruk makan jeruk ya. Sama kayak lu ngelaporin oknum petugas pajak, laporinnya ke DJP. Kan tolol ya, mana mungkin dikasih kentut aja lu sama DJP ya, mana mungkin jeruk makan jeruk gitu. Nah, jadi fakta bahwa dia kasusnya dilimpahkan kepada Kejagung ini sudah petanda baik, ya. Bukannya bukannya gua mendukung koruptor, teman-teman. Enggak, gua tidak mau bahas mengenai koruptor-koruptor itu. Gua sekarang fokusnya adalah Patriot Bond. Gua fokusnya adalah bagaimana semua orang bisa happy, oke? Bagaimana bisa win-win solution. Nah, fakta bahwa ini kasus dipindah kepada Kejagung ini sudah menjadi sebuah petanda baik, artinya ya artinya skenario gue jalan gitu ya. Skenario yang gue inginkan jalan gitu loh. Skenario yang gue tawarkan kepada Pak Febri itu jalan gitu loh. Ini akan mudah untuk dikondisikan, lebih mudah untuk dikendalikan supaya nanti ini uang bisa belikan patbon supaya pidananya hapus gitu ya. Ini adalah skenario yang sudah tepat menurut gua. Solusi kedua, mengenai uang yang sudah dikuasai oleh polisi, sudah disita ya. Ya gampang teman-teman ya. Kalau udah disita ya tinggal negosiasi lah. Negosiasi teman-teman ya. Tapi ini cerita negosiasi negeri Konoha teman-teman ya. Di Indonesia nggak ada negosiasi begituan ya setahu gua ya. Jadi udah deh gua bagi aja deh 50% buat lu. Silakan deh lu bagi-bagi deh dengan Pak Polisi, dengan teman-teman di Kejagung, Jaksa Agung. Silakan deh bagi-bagi aja ya. 50% buat lu, gua ikhlas, gua hangusin aja, tapi balikin ke gue 50%. Oke? Balikin ke gue 50%-nya, gue belikan 4 bond. Oke? Tetapi gue tetap beli 4 bond yang full. Gue tetap beli 4 bondnya itu 500M atau lebih gitu ya, atau pokoknya 1T lah gitu gue masukin gitu. Sehingga nggak kelihatan ada uang suapnya kan. Jadi gue tetap belikan uang 4 bondnya itu full, sedangkan yang lu sudah sita, gue kasih lu 50%, lu balikin ke gue 50%. Oke? Jadi dari 500 miliar nih ya, dari 500 miliar yang disita, ya udah deh, 250M tetap di lu aja, kasih lu, silakan lu bagi-bagi nggak apa-apa. 250M balikin ke gue, dan gue tetap belikan 4 bond 500M, gitu ya, seolah-olah ini full ya. Atau kalau perlu satu T aja gue masukin sekalian, biar biar seneng gitu ya. Nah, dengan begitu win-win solution, teman-teman ya. Win-win solution. Oke, gua tidak memihak koruptor, gua juga tidak memihak kepada yang lain gitu loh. Tetapi gua pengen cari jalan keluar, solusi yang terbaik gitu loh. Karena kalau lu mau paksain Pak Febri masukin penjara, apalagi seumur hidup, apalagi hukuman mati, itu nonsen, nggak mungkin gitu loh teman-teman ya. Kita nggak usah berimajinasi sesuatu yang nggak mungkin. Seperti si Pak Mahfud mau kasih hukuman mati, tai kucing mau kasih hukuman mati pada Jampitsus. Oke. Ada 3 skenario ya, ada 3 skenario yang menurut gua mungkin terjadi. Oke, mari kita berandai-andai teman-teman. Ini berandai-andai, ini adalah observasi pemikiran di kepala aja teman-teman ya. Skenario pertama adalah eh, proses hukum berlanjut dan berikan hukuman yang seberat-beratnya. Oke. Nah, kan sekarang dia sudah dicekal ke luar negeri ya, kalau nggak salah ya. Pagi ini ada informasi dia dicekal ke luar negeri, tapi belum ditangkap. Nah, anggaplah ini proses betul-betul serius nih, mau dilaksanakan, mau dilanjutin. Nah, aduh, mau ngelanjutin kasus seperti ini ya. Oke, kemudian masuk persidangan. Oke, kemudian kan persidangan kan nggak gampang teman-teman ya. Persidangan Nadiem aja udah berjalan berapa tahun tuh? Setahun kayaknya ya. Persidangannya si Tom Lembong itu setahun atau 2 tahun gitu kalau nggak salah. Persidangannya Haris Azhar tuh 3 tahun kalau nggak salah. Oke, persidangan selesai masih ada banding bos. Banding, setelah banding selesai masih ada kasasi bos. Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya, kasasi Mahkamah Agung. Oke. Setelah kasasi masih ada PK, Bos, ya. Nah, proses ini semua kalau mau idealis ya, bisa lebih dari 5 tahun lagi baru inkrah, baru selesai, gitu ya. Proses ini berjalan, duitnya masih ketahan, gitu loh. Duitnya masih ketahan, belum bisa dipakai buat pembangunan, buat MBG, belum bisa dipakai sama sekali ya. Duitnya masih ketahan. Prabowo-nya sudah turun dari jabatan, Bos. Gitu loh, ya. Jadi omong kosong. Lo mau paksakan ini sebagai sebagai proses hukum yang murni, omong kosong. Duitnya nggak bisa dipakai, Prabowo-nya sudah jatuh. Nggak mungkin. Jadi nggak make sense, ya. Sedangkan negara kita tuh butuh duit sekarang, bos. Negara lagi kekurangan duit sekarang. Bukan 5 tahun lagi, bukan 10 tahun lagi, bukan besok, bukan minggu depan. Enggak, sekarang negara butuh duit. Ada orang bersedia kasih duitnya. Belikan 4 bond. Kenapa tidak? Ya kan? Nah, jadi skenario 1 itu tidak ideal. Walaupun masyarakat senang ya.
Pak Mahfud senang, rakyat senang, kita maunya negara hukum ditegakkan gitu ya. Namun nggak ideal, ya, tidak ideal. Oke, skenario kedua. Skenario kedua adalah proses hukum berlanjut, tetapi ada pra peradilan dan Pak Febri menang. Oke, ini kan skenario yang mungkin terjadi ya. Nah, dan menurut gua ini hampir menang, Bro. Hampir menang, Bos. Ya, kenapa? Karena penetapan tersangkanya yang kemarin kata Pak Mahfud MD itu ya, tidak didahului oleh pemeriksaan. Bagaimana ceritanya? Lu mau tetapkan tersangka, belum diperiksa orangnya. Itu melanggar hukum acara. Melanggar hukum acara artinya batal tersangkanya. Batal tersangka artinya hapus pidananya. Mampus, guys. Ya. Nah, itu satu, masalah pra-peradilan terhadap penetapan tersangka. Sekarang dia juga bisa pra-peradilan terhadap pemindahan kasusnya kepada Kejagung. Ya, dari polisi pindahkan ke Kejagung, padahal belum P21 nih. Oke, melanggar hukum acara KUHP pidana. Oke. Nah, dua ini aja udah jadi senjata kuat nih ya untuk memenangkan pra-peradilan. Oke. Nah, tetapi ini pun tidak ideal. Kenapa nggak ideal? Karena apa, guys? Uangnya yang udah ditahan mesti dibalikin, ya kan? Uangnya nggak jadi masuk ke negara, nggak jadi masuk beli patbon, nggak jadi beli untuk MBG, untuk pembangunan dan sebagainya. Oke? Lagi pula, eh, uang suap itu yang tadinya mau beli patbon nggak jadi. Kan dia menang pra peradilan, ya. Menang pra peradilan nggak usah masukin ke patbon, dia bisa pakai buat yang lain-lain kan. Jadi nggak bisa juga masuk ke polisi ya, polisi Konoha masuk gue ya. Jadi polisi udah capek-capek memviralkan, capek-capek pakai buzzer, capek-capek ngambilin emas, bongkar-bongkarin itu lemari emas ya. Kemudian uangnya masih dibalikin, nggak dapat uang suap. Ya rugi dong guys ya. Rakyat juga nggak senang, masyarakat rakyat juga nggak senang. Ah, apa-apaan ini menang pra peradilan, bangsat semuanya ya. Nah, jadi justru ini tidak ideal karena semua orang kecelek, semua orang jadi rugi. Dan justru bagi Pak Febri juga jangan senang dulu ya. Bagi Pak Febri bisa aja tiba-tiba dimulai penyelidikan yang baru gitu loh, atas barang yang sama. Dia sita lagi gitu kan. Nah, jadi memang Pak Febri bisa menang dengan skenario ini ya, pra peradilan, tetapi tetap tidak ideal menurut gua. Karena apa ibaratnya, lu menang tapi lu nusuk orang lain. Cilaka, nggak bagus ya. Eh, Sedangkan orang lain itu kan punya power, bisa cilakain lu balik. Nah, jadi skenario pertama penegakan hukum murni tidak ideal. Skenario kedua penegakan hukum tetapi pra peradilan menang juga tidak ideal. Oke? Skenario ketiga. Nah, ini yang gue sarankan teman-teman ya. Ini yang gue sarankan, ide gue dan gue yakin ini menang teman-teman ya. Ini berhasil. Gue yakin dan ini gue yakin juga ini akan dilaksanakan oleh Pak Febri ya. Gue berani taruhan, guys. Siapa yang berani taruhan sama gue? Lu mau taruhan sama gue nggak, guys? Taruhan abal-abal, teman-teman ya. Kita taruhan Pocari Sweat aja. Pocari Sweat 74 kaleng gue taruhan ya. Skenario gue ini pasti jalan. Oke? Skenario ketiga. Pak Febri beli patbon. Oke? Setelah dia beli patbon, Kejagung menghentikan kasusnya. Kenapa? Karena barang bukti sudah lenyap. Ya, barang buktinya lenyap, berarti tindak pidananya lenyap. Barang bukti lenyap, tindak pidana lenyap, maka pelaku tindak pidananya juga hapus. Oke? Negara dapat duit 500 M lebih atau bahkan 1 T gitu bisa dapat ya. Bisa dipakai buat apa? Bisa dipakai buat pembangunan, buat MBG, buat nyalon lagi 2029. Bukan. Bisa dipakai buat lain-lain ya, buat teman-teman ya. Bisa dipakai buat lain-lain. Pak Febri sendiri bisa pensiun dengan bahagia ya. Bisa dapat bunga Patriot Bond 2% per tahun. Lumayan guys, lumayan ya. Itu yang ketahuan. Kan dia masih punya uang yang lain. Ya kan? Sedangkan rakyat ya hanya bisa ngomel-ngomel lah ya. Terserah lu lah, rakyat bodoh di luar sana ya. Mau ngomel kayak mau apa, nggak usah pusing lah Pak Febri ya. Nah, jadi ini adalah solusi yang win-win solution for everybody, kecuali rakyat. Rakyat mah nggak usah pusingin ya, rakyat cuma bisa menggonggong aja rakyat-rakyat di luar sana ya. Jadi polisinya senang dapat duit, bagi-bagi dengan Kejagung lah ya. Pak Prabowo juga senang, nggak usah capek-capek bikin abolisi, capek-capek bikin amnesti, nggak usah ya. Dia terima patbon dan antara senang terima patbon, kemudian bisa dipakai buat diputar buat bisnis dan sebagainya. Pak Febri yang paling senang ya, pidananya hapus, duitnya bisa balik walaupun mungkin cuma sebagian, dia beli patbon dapat bunga, happy after apa gitu lah ya. Nah,
Jadi Pak Polisi, ini polisi Konoha teman-teman ya, kompetitor dia di Kejagung juga tinggal bagi-bagilah 250 M ya. 250 M kalau dibagi-bagi satu orang dapat 2 M, masih bisa kebagi 100 orang lebih gitu ya. Lumayan bos, 2 M bos, lu mau dapat dari mana duit 2 M gitu ya, atau 200 M gitu. Pak Febri masih bisa balik 250 M, kemudian dia tinggal tambahin lagi ya, totalin aja 1 T aja deh masukin Pak Bon. Pak Prabowo, gua janji deh masukin Patriot Bond 1 T. Wuh, senang Pak Prabowo ya. Nah, dia bisa hidup bahagia. Jadi everybody wins, everybody happy ya. It's a very very good deal teman-teman ya. Nah, by the way ini hanya cerita negeri Konoha aja guys ya. Oke. Sekarang gue akan share ke teman-teman komentar netizen ya. Di video gue sebelumnya yang sempat viral kemarin ya. Ini video lumayan juga rame ya. Mengenai Pak Febri Jampitsus beli Patriot Bond pasti bebas penjara. Oke, gue akan share ke teman-teman komentar dari Anda semua. Ada banyak komentar teman-teman. Ternyata Anda juga mengkomentari ya, penonton-penonton video gue ya. Emang rumah Pak Febri itu tempat penitipan barang ya? Ya, terserahlah mau penitipan barang, mau ngomong apa. Pokoknya udah kena kan. Oke, lanjut. Keren Pak sarannya. Yes, keren, keren ya. Jadi Patriot Bond itu betul-betul keren dan sayang sekali belum ada yang membahas itu ya. Eh, Padahal ini betul-betul instrumen yang betul-betul membebaskan Pak Febri dari masalah-masalah pidana ini. Masalahnya duitnya udah disarang polisi. Bagaimana cara beli 4 bond? Nah, ini dia. Ini yang tadi gue bahas ya di video ini ya dan sudah gue kasih solusinya. Gampang ya, tinggal bagi-bagi aja. Kalau belum disita, gampang tinggal beli terus bayar. Setuju ya. Kalau belum beli, mah beres. Kalau baru ada isu-isu, dia bakal ditangkap, bakal disita, ya udah ada beli 4 bond selesai gitu kan. Nah, tapi kan ini sudah terlanjur ya. Kalau bebas gitu, wow, dunia akan segera investasi besar-besaran ke RI. Asik, betul teman-teman. Betul, ini setuju. Jadi justru ini akan jadi show off bagi si Pak Prabowo ya. Jadi show off untuk membuktikan gitu loh bahwa Pak Bon itu it works gitu loh. Pak Bon betul-betul works, betul-betul bisa digunakan untuk apapun terserah lu lah. Pokoknya duitnya masukin ke kita kasih dulu 2%, kita gunakan uang ini untuk pembangunan. It works, itu betul-betul bisa dilaksanakan. Contoh kasusnya Pak Febri. Pak Prabowo, coba Pak Prabowo. Kawan boleh tuh tambah profesi jadi konsultan hukum. Iya, siap Pak. Pak Rodiah, Bang, betul mungkin itu punya teman-temannya belum dibagikan. Oke. Benar tinggi amat ilmu kau nih bro. Iya, betul ya. Ini ilmu tingkat tinggi nih Pak Bon ya. Walaupun gampang sekali tinggal beli ya, tetapi kan belok-beloknya kan mesti dikondisikan ya. Patriot Bond apakah bisa mulai 100.000? Gua mendengar Patriot Bond tuh minimal berapa M gitu ya. Tapi selevel Pak Febri udah pasti dapat ya, udah pasti bisa ya. Ini kata siapa? Kata gue ya. Kan sudah ketangkap drone. Belum. Jadi orangnya belum ditangkap ya, tetapi uangnya sudah diamankan ya. Nah ini tadi sudah gue bahas ya, ada 2 masalah tadi dan sudah gue kasih 2 solusi. Masalahnya harta itu sudah di tangan Polri, Sirna beli Patriot Bond. Nah itu dia, itu yang kita bahas ya di video ini ya. Dan gue rasa, eh gue yakin ya, gue yakin skenario gue akan berjalan ya. Itu barang sudah dipindahkan ke Kejagung ya, Kejagung semuanya temannya Pak Febri. Oke, tidak ada satupun orang di Kejagung yang bukan temannya Pak Febri. Nah, gue nggak tahu lah ya, ada politik-politik saling sikut dan sebagainya kita nggak tahu lah. Tapi walaupun saling sikut, ya kalau kebagian duit ya nggak apa-apa juga lah ya. Nah, tapi itu di Kejagungnya Konoha teman-teman ya, bukan di Indonesia. Mantap penjelasannya. Jadi jelas tentang Patriot Bond. Yes, ya, yes. Sekaranglah saatnya Pak Prabowo membuktikan keajaiban dari Pat Bond ya. Betul-betul kita buktikan. Benar-benar bisa jadi nggak nih Pat Bond? Jalan nggak nih Pat Bond nih? Cuma mundur apakah murni keinginan pribadi atau tekanan? Ya, nggak usah bahas itulah. Idemu pasti sudah dilakukan sama di Febri saat ini. Mantap. Yes, Pak ya. Jadi bahkan bahkan ketika gua bikin video ini, bahkan dia mungkin sudah berburu ini ya, berburu apa jaringan kepada Danantara gitu ya. Oke, gimana nih beli platform nih? Gimana nih terbitin dong buat gua doang gitu ya. Minimal seri seri 001 buat gua dulu gitu ya. 1 T masuk kan lumayan gitu kan. Jadi bukti gitu kan. Jadi fakta bahwa Patriot Bond very very works gitu loh ya. Nah, itu
Kita tunggu teman-teman ya. Gue berani taruhan ya, ini strategi gue ini akan jalan untuk Pak Ferby dan gue kasih konsultasi gratis ya. Ini solusi hukum gratis nih buat Pak Ferby. Sayangnya sudah terlambat. Enggak terlambat, belum terlambat. Ini belum inkrah ya. Inkrahnya itu masih 5 tahun lagi. Kalau betul-betul mau dimasuk ke pengadilan, masih 5 tahun lagi baru inkrah. Jadi belum. Ini betul-betul bisa dijalankan metode Patbon. Ikut serta dalam kejahatan kena sanksi hukum apa nih salam ngarit banget ngabret ngabret ame nih. Kalau lari azas tak terduga jangan-jangan lolos. Ya betul, ya pasti lolos lah, udah pasti lolos. Emang bisa tambah hukuman korup? Bisa kok, bisa Pak Bon solusinya. Dengan kata lain, fungsinya Danantara dengan Patriot Bond sebagai penyimpanan uang hasil korupsi yang aman dari para koruptor. Persis seperti Temasek milik Singapura. Jadi gini bro, negara lagi butuh duit. Oke, negara lagi kekurangan duit. Cuma ada dua opsi, ya. Minta uang dari orang dalam, warga masyarakat sendiri, atau minta uang dari luar negeri. Lu minta uang dari luar negeri nih, negara-negara antek-antek asing yang katanya si Prabowo, pada bangsat. Minta bunganya tinggi-tinggi, minta syarat A, syarat B, syarat C, syarat D, syarat macam-macam. Ya kan? Sedangkan di dalam negeri, duitnya banyak. Sudah terbukti itu 500 M ketangkap ya kan ke sita gitu loh. Kenapa tidak kita memanfaatkan anak-anak dalam negeri ya, anak-anak apa ya? Anak-anak apa istilahnya ya? Pokoknya dalam negeri lah gitu ya. Jadi potensi-potensi jiwa anak muda dalam negeri masih banyak. Ada ribuan T yang bisa kita sikat gitu ya. Ngapain susah-susah payah minta ke luar negeri? Kata si siapa Pak Ferry itu pakai panda bond lah, kue tiaw bond lah, bakmi bond lah, buat apa? Ngemis-ngemis ke luar negeri, nggak usah. Di dalam negeri masih ada yang bisa disikat, gitu loh. Ya, jadi nggak peduli mau kucing itu hitam, kucing itu putih. Pokoknya dia beli Patriot Bond, maka dia kucing yang baik. Begitu aja ya, nggak usah bahas-bahas korupsi lah, omong kosong semua ya. Ide untuk beli Patpon itu boleh juga. Memang boleh banget, boleh banget, boleh banget ya. Febri, gua juga rencananya juga begitu. Gua rencananya mau beli Patbon itu pertengahan Juli nanti. Nah itu, nah teman-teman ya, begitu Patbon terbit, lu jangan tunggu ditangkap, jangan tunggu disita, jangan tunggu ketahuan pajak dan sebagainya. Langsung lu beli di hari pertama guys, ya beli di hari pertama. Gua akan beli di hari pertama Patbon, oke? Walaupun gua bukan koruptor ya, gua tetap akan beli demi menjadi patriot. Hahaha, pintar juga kau nih, benar itu. Ya benar teman-teman ya, it's a very very good deal teman-teman ya. Katakanlah masih ada miliaran yang belum tersita. Terus mau dibelikan Patbon. Dengan berita viral sejagat raya, petugas yang bertugas meladeni pembeli Patbon juga mikir, nggak usah mikir. Oke, belinya kan pakai online bos. Belinya online, nggak usah pakai petugas jaga, nggak perlu ya, nggak perlu dapat approval dari petugas Danantara, nggak usah. Ini kan sama kayak beli SBN, ini kan pakai online gitu ya. Jadi nggak usah pakai mikir-mikir, langsung beli, dapat barangnya udah. Begitu dia dapat sertifikat Patbon, udah eh, alat bukti di pengadilannya lenyap. Alat bukti di pengadilan lenyap, maka tidak pidananya lenyap. Tidak pidana lenyap, maka pelaku tidak pidananya juga hapus. Dan tentunya koordinasi dulu dengan polisi. Ya iyalah, pasti koordinasi. Tapi kan sudah di Kejagung sekarang ya, sudah pindah ke Kejagung. Alhasil kesita lagi sebelum buat beli Patbon. Nah ini supaya nggak disita lagi, supaya nggak dimainin sama polisi lagi ya, ya tahu sendiri teman-teman ya. Tadi sudah gua kasih solusi tadi ya. Solusi gua adalah solusi yang make sense ya, bukan solusi yang patuh hukum, enggak juga ya. Eh, kita mau cari win-win solution, bukan mau cari siapa yang benar siapa yang salah. Kecuali buat para koruptor lain yang belum ketahuan dan belum viral, cara ini seperti masuk akal. Yes ya. Jadi buat teman-teman, walaupun lu belum viral, jangan merasa lu aman ya. Kan Pak Jampitsus juga tiba-tiba kan dia nggak tahu ya, dia merasa aman-aman aja kan tiba-tiba kena. Nah, makanya lu yang belum viral, ketika Pak Bond diterbitkan di launching di hari pertama lu beli, teman-teman ya. Bila perlu, semua orang di kejaksaan diperiksa, harta kekayaannya dicek, lucuti sampai celana dalamnya, pejabat perut buncit, rakyat kelaparan. Enggak lah, ya. Ini tuh imajinasi omong kosong gitu loh ya. Mana bisa lu kayak di Cina, kayak di Rusia, nggak bisa bos. Kita bukan negara komunis bos, nggak bisa bos, nggak bisa. Kita ini negara musyawarah untuk mufakat, ya Pancasila ke-5 ya, musyawarah untuk mufakat kekeluargaan. Itulah Indonesia.
Logistik omon-omon untuk 29 diembat objek. Nah, itu dia. Lah, kan temuan uang emas 500 M sudah terlanjur disita polisi, mana bisa didaftarkan sebagai patbon? Jawabannya bisa, bisa. Di Undang-Undang P2SK pasal 50A tidak disebutkan sebuah barang yang sudah disita kemudian tidak boleh jadi barang tidak boleh dibeli patbon itu nggak ada pasalnya di undang-undang. Dan di Undang-Undang P2SK juga tidak ada pasal yang mengatakan kalau hukum sedang berjalan maka patriot bond tetap boleh dibukti. Itu nggak ada pasal itu, gitu ya. Jadi ini masih bisa didaftarkan. Namun, karena Pak Febri mungkin ragu-ragu ya, maka solusi gue tadi ya, dibebasin dulu, ambil dulu, baru kita beli 4 bond. Itu solusinya ya. Nah, Patriot Bond sarang cuci uang. Ya terserah lah, mau cuci uang, mau cuci laundry, mau cuci celana dalam, terserah lu lah. Pokoknya siapa yang beli Patriot Bond, kita maafkan. Itulah esensi dari tax amnesty plus plus ya, TA3. Yang digerebek kafe The Clan milik Ferry Yanto Hongkiriwang, tapi yang ditangkap Febri Adiansa. Bagaimana ceritanya? Saran abang ini sebenarnya untuk para koruptor yang belum dicokok, bukan seorang yang duitnya sudah disita. Nah, ini dia, ini masalahnya ya. Ini masalah, dan kita akan lihat bagaimana proses hukum berlanjut. Gua berani taruhan, 74 kaleng Pocari Sweat. Siapa yang berani taruhan sama gua ya? Skenario gua pasti berjalan, dan itu satu-satunya skenario yang win-win solution, yang baik untuk semua orang. Oke? Kecuali rakyat. Mohon maaf nih rakyat ya, lu nggak kebagian apa-apa. Undang-Undang Patriot Bond, UU PB ya. UU P2SK kok ada, waduh, ya betul lah. Menurut pandangan saya Bang, lebih bagus serang balik. Enggak. Tapi dengan data yang fix, jadi mendingan bongkar-bongkar aja keburukan oknum. Enggak lah, enggak. Prabowo udah panggil. Jaksa Agung dipanggil, Kapolri dipanggil. Intinya apa? Intinya damai. Prabowo itu maunya melaksanakan Pancasila kelima. Musyawarah untuk mufakat kekeluargaan. Itulah Indonesia. Ya, Pak Prabowo setuju itu dan gua juga setuju. Jangan main hantam, bro. Jangan main hukuman mati. Enggak lah. Kita bukan negara seperti itu. Barang bukti uang atau emas sudah jadi patriot bond. Kalau terbukti ada proses kejahatan, ada bukti lain tetap bisa dipidanakan. Ini betul. Ini betul. Makanya gue bilang, bagi-bagilah ya. Jangan semua dibeli patriot bond. Bagi-bagi ya. Setengah lah, 50% lah gitu ya. Lebih cocok untuk under invoicing, penggelapan, penggemplang BLBI dan lain-lain yang memang susah dibuktikan. Ya, siapa aja lah ya. Siapa aja lah. Rencananya memang mau beli Pat Bond, bukan bukan James Bond, tapi keburu digeledah. Nah itu dia itu. Makanya teman-teman ya, jangan tunggu lu digeledah baru lu beli Pat Bond ya teman-teman ya. Anda harus beli Pat Bond di hari pertama. Enak aja, nggak semudah itu. Rakyat akan mempersoalkan kasus ini. Lu mau persoalkan pakai apa? Undang-undang sudah ada, gimana mau persoalkan? Silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sudah ada tuh yang menggugat ke Pat Bond ke Mahkamah Konstitusi. Berani nggak MK membatalkan Pat Bond? Berani lu. Nggak usah lah, nggak usah dibahas beginian ya. Tidak semudah itu. Oke, memang nggak mudah, memang tidak mudah. Tapi skenario ini menurut gua adalah skenario terbaik ya. Masalahnya FA belum sempat membeli part bond. Polisi udah menyita uang tersebut. Nah, betul, betul itu masalah kita semua ya. Dan Prabowo akan diuji, akan diuji. Inilah pengujian terbesar buat Prabowo. Buktikan Pak Prabowo, buktikan TA Jilid 3 betul-betul punya nyali, punya taji, punya kekuatan untuk membasmi semua pidana dan perdata yang sedang berjalan maupun yang belum berjalan. Uang hasil korupsi tidak boleh untuk beli patbon. Kata siapa? Kata siapa? Mohon maaf ya, mohon maaf nih ya, mohon maaf ya. Patbon berbeda dengan TA atau PPS, oke? Patbon tidak membeda-bedakan eh, sumber uangnya ya, dari manapun tetap boleh beli patbon. Coba kita baca di undang-undang nanti ya, Undang-Undang P2SK pasal 50A ya. Patriot bond tidak dipermasalahkan asal usulnya. Mau 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 lu ambil dari neraka juga nggak apa-apa, silakan. Yang penting uangnya masuk ke patbon, kita pakai buat pembangunan. Gua kasih lu 2%, everybody happy. Oke? Danantara emang tidak tanya soal asal uang. Namun, jika hasil penyelidikan nyata uang tersebut hasil korupsi, APH bisa meminta balik uang tersebut ke Danantara. Nggak bisa, mana ada? Nggak bisa. Mana ada pasalnya? Pasal apa yang mau lu pakai? Kagak ada, kagak bisa.
Kagak bisa. Pak, dengan ini bukankah nanti mendorong muncul bandit-bandit baru karena korupsi manis tanpa mempertimbangkan kaidah agama? Apa itu agama? Bisa dimakan? Bisa kasih MBG? Hah? Apa itu? Apa itu agama? Tai kucing lu bahas agama. Negara lagi butuh duit. Itu anaknya si Purbaya judol di luar negeri nggak ditangkap, santai-santai aja tuh. Nggak ada agama, nggak usah bahas agama. Agama itu urusan masing-masing. Silakan urusan lu dengan Tuhan. Oke? Negara butuh duit, mau pembangunan, mau kasih makan MBG, mau 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 mensejahterakan rakyat gitu loh. Agama kok dibawa-bawa urusan Patriot Bond. Bercanda ya guys, bercanda ya. Ngeledek-ngeledek lo. Enggak ngeledek, ini beneran teman-teman ya. Walaupun gaya bahasa gua mungkin terlihat selengean gitu ya, tetapi solusi gua adalah solusi yang nyata, solusi yang sesuai hukum, solusi yang nyata dan solusi yang sesuai dengan Pancasila pasal 5 ya, Pancasila kelima ya, musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan. Kok bisa lu kasih solusi kayak gitu, Bang? Ya bisa lah. Memang itu solusi yang nyata kok. Coba Pak Febri buktikan. Coba aja Pak Febri buktikan. Kalau Pak Febri buktikan beli patbon dan kemudian dia dicegah, tetap dipidanain, gua siap jadi kuasa hukum, gratis buat Pak Febri ya. Gua hantam tuh si Kejagung juga dihantam, nggak mungkin ya. Gua nggak mungkin dah. Intinya dia pasti bebas ya. 1000% dia pasti bebas. Makanya gua berani taruhan Pokari Sweet 74 kaleng, teman-teman ya. Dasar memberi contoh gila. Nggak gila, teman-teman. It's a true idea. Itu real idea, teman-teman ya. Ide Patriot Bond sudah tertulis di undang-undang, ya. Sudah terkodifikasi istilahnya, istilah hukumnya. Ada tertulisnya undang-undang, bukan cuma omon-omon. Real, teman-teman ya. Ada undang-undangnya. Kalau di kasus Pak Febri nggak bisa dipakai Patriot Bond, mau kasus apa lagi? Mau kasus apa bisa dipakai? Kasus ini nyata, kasus yang betul-betul bisa disembuhkan dengan Patriot Bond, teman-teman ya. Makasih Om saran dan idenya. Ntar aku beli Patriot Bond. Yes, yes, silakan beli teman-teman ya. Mari kita semua buktikan kita cinta pada negara ini, kita buktikan kita bisa beli Patriot Bond, kita bisa sama-sama membangun Indonesia, mensukseskan Indonesia tanpa perlu berhutang ke luar negeri. Oke, hutang ke luar negeri sulit bos, ya sulit. Mintanya macam-macam. Mereka itu bunganya minta tinggi, minta minta keadilan HAM lah dan sebagainya. Tai kucing ngomong kosong tuh semua ya. Kan segampang itu bang. Kan nggak segampang itu bang. Kalau gitu garong aja uang rakyat terus masukin Patriot Bond. Terserah lu mau garong, garing, garung, gareng, terserah lu. Pokoknya beli Patriot Bond, kita maafkan. Oke? Kita maafkan. Silakan. Patriot Bond berarti tempat pencucian uang yang canggih. Bukan hanya canggih, tertulis di undang-undang, teman-teman ya. Di negara mana coba ada Patriot Bond? Di negara mana ada undang-undang yang mengatakan lu masukin masukin obligasi, kami maafkan semua dosa, pidana, perdata dan pajak. Negara mana yang kasih begitu? Cuma Indonesia, Bos, ya. The best Indonesia ini ya, negara terbaik di dunia ini. The best haven country. Ya, tax haven country ya. Solusinya melarikan diri. Nggak usah melarikan diri. Duitnya ada, duitnya bisa diinvestasikan dapat bunga 2% dan bebas pidana. Ngapain melarikan diri? Nggak perlu. Nggak perlu. Negara bisa bangkrut, para koruptor berbondong-bondong beli Patriot Bond. Ya iyalah, kenapa bangkrut? Senang dong. Negara senang dong, kenapa bangkrut? Gimana ceritanya negara bangkrut? Orang berbondong-bondong beli Patriot Bond, duit masuk ke negara, negara pakai buat pembangunan, dipakai buat BUMN, dipakai buat MBG dan sebagainya. Gimana bisa bangkrut? Justru malah bagus, bagus, bagus banget ya teman-teman ya. Tidak segampang membalikkan telapak tangan pergosok, ya memang tidak mudah. Tapi kan berproses di pengadilan jauh-jauh lebih tidak mudah, jauh lebih sulit ya teman-teman. Ya, moga-moga nanti ketemu saya di jalan, habis perkara nanti. Oh, jangan gitu dong, Pak ya, jangan gitu. Saran tidak ada duanya. Ikuti Pak Feb, tapi di akhirat susah tanggung jawabnya. Nggak usah ngomong akhirat, nanti aja ngomong akhirat ya. Hasil korupsi terus dikorupsi memang maknyus. Ya, memang maknyus. Betul, lebih baik jujur sekalian, soalnya terbuka maupun tertutup sudah nggak bisa lari ya, betul ya. Urusan saya tetap dihukum, bongkar saja sekalian. Paling tidak sedikitnya dapat simpati dari rakyat. Simpati rakyat nggak bisa dimakan bro. Hahaha, benar-benar bro, yes benar.
Nah, penjelasan Pak Febri blunder tersebut bukti bahwa koruptor itu takut banget jika dimiskinkan. Akan saya lawan jargon populer. Akan saya pertahankan all out. Nah, ide si Koko brilian. Transfer dulu lah, Pak. Yes, betul ya. Ini ide brilian, teman-teman ya. Dan gue bingung kenapa nggak ada orang yang kasih ide seperti ini. Padahal ini ide brilian. The best idea in the world gitu ya. Mungkin uang dan emas itu milik titipan Prabowo, Febri Jampitsus tahu itu uang emas untuk apa, dari diri mana, kegunaan buat apa. Bang, tanya juga Febri, uang tumpukan di kejaksaan ditaruh kemana Pak sama Prabowo? Waduh. Ketimbang susah-susah cuci uang dengan menghilangkan 35% dan butuh proses panjang, mending belikan Patriot Bond aja ya lebih untung. Ya yes, yes, yes. Setuju, setuju, setuju. Gitu ya. Setuju. 1000% teman-teman ya. Ngapain lu capek-capek bayar pajak 35%, bayar pajak 30%, nggak usah beli pajak bond, malah dapat 2% bunga gitu ya. Wah wah wah, hebat ya Patriot Bond ya, uang korupsi aman semua nih, Danantara di situ ada Jokowi, ada Luhut dan lain-lain. Ya ini Danantara emang tujuan dibikin seperti Swiss. Wah, cakep, cakep gitu ya. Oke. Mungkin barang itu ketua MA punya. Wah, jangan dibahas ya. Ya benar kok, sekelas Jampitsus ngomong kayak kaleng rombeng. Nggak sekalian aja dia bilang jadi di rumah ada pintunya, ada klosetnya, ada pancinya, bisa nggak beres-beres. Oke. Kabarnya mengutip pernyataan Profesor Wijayanto, di rumah-rumah di Menteng dan Pondok Indah juga banyak berangkas. Makanya Patriot Bond adalah solusinya. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah capek-capek, panggil tentara, panggil polisi, bongkar berangkas. Udah nggak usah. Tinggal kirim surat penawaran Pat Bond. Mau beli apa enggak? Kan udah tahu dong, udah paham maksudnya kan? Kalau lu nggak mau beli, gua sikat besok, gua bongkar bunker lu di rumah gitu kan? Kalau mau beli silakan, kami terima, kami bayar lu 2%. Kan bagus. Musyawarah untuk mufakat kekeluargaan, teman-teman ya. Pancasila ayat kelima kalau nggak salah ya. Bagus juga sih jalan keluarnya. Ya bagus lah, memang bagus. Sarkasme? Enggak ya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Mungkin kata-kata gue seperti sarkasme, tapi enggak. Gue memberikan solusi nyata buat Pak Febri ya. Uang koruptor dibagi-bagi pejabat-pejabat jadi dibebaskan di penjara. Nah, ini kan nggak nyaman dong. Kalau lu bebaskan tiba-tiba gitu kan jadi nggak nyaman ya. Jadinya kurang ajar. Tapi kalau lu beli patbon kemudian barang bukti hilang kan berarti nggak ada tindak pidana. Nggak ada tindak pidana, nggak ada pelaku tindak pidana. Kan beres, sesuai hukum, ya kan? Sekarang rakyat bingung siapa lagi yang bisa dipercaya negara, para pimpinan DPR tidak ada yang benar-benar mau menyelesaikan kasus hukum dengan adil seadil-adilnya. Yang benar katakan benar, yang salah dibilang salah. Lebih baik tidak ada hukum negara bebas. Eh, nggak bisa dong negara bebas ya nggak bisa. Penasehat koruptor, gua penasehat semua orang, teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman, bukannya gue mendukung koruptor, bukannya gue menasihati koruptor, tidak. Gua mau kasih jalan terbaik, oke? Jadi gua sama kayak Prabowo nih, menghantam orang, walau yang ketika lu merasa dia salah, lu hantam, lu matiin itu salah. Menurut gua tidak sependapat dengan cara seperti itu. Gue maunya win-win solution. Oke. Jalan terbaik untuk selamanya para koruptor. Terima kasih, selamat negeriku. Yes. Pak, makan bunga bank aja digolongkan riba. Dosa besar. Apalagi makan bunga dari uang hasil maling. Kok dinamakan patriot? Ini kalau kalau ketemu gua omelin nih ya. Gak usah bahas agama. Gak usah bahas agama. Negara butuh duit, rakyat butuh makan. Gak usah bahas agama. Nanti bahas agama tuh di hati lu aja, di hati lu aja. Oke. Kalau aja dari awal pemerintahan Prabowo sudah menunjukkan progres integritas yang tinggi, maka bisa saya percaya kalau Pak Tioba itu hanyalah semacam jebakan Batman dari pemerintah untuk menjerat dana koruptor. Gua rasa tidak ya, gua rasa tidak. Kan jadi tahu sekarang kenapa ada Patriot Bond. Pemerintah memang cerdas punya bond untuk cuci uang. It's okay, it's okay. Ini keren sih, dibuka beliau cara melakukan kejahatan di Indonesia yang aman. Sudah dibuka nih, niat nggak memberantas korupsi di Indonesia, jangan sampai rakyat yang memberantasnya. Oh jangan ya, jangan sampai dinepalkan. Begitu sebanyaknya cuma setara setengah dari anggaran MBG. Oke. Beli Patriot Bond duitnya aman, tapi ditahan dulu lah setahun 2 tahun doang. Menurut gua sih bahkan
ditahan setahun 2 tahun nggak apa-apa sih, yang penting, bayangkan bayangkan kalau duitnya sampai harus disita, kemudian dipenjara 5 tahun, 10 tahun kan sayang ya. Menurut gua sih 6 bulan, setahun masih oke sih. Tapi gue yakin bebas. Gue punya keyakinan 1000%, Pak Feby jam apa, Tipbus apa sih istilahnya, itu pasti bebas, ya pasti bebas. Cuman skenario mana nih? Dan menurut gua skenario gua yang paling bagus, ya skenario Patriot Bond. Mungkin Bang itu mau, punya ketua MK MA ya, kita nggak tahu lah ya. Wah, Kakak negara sudah sediakan solusi untuk koruptor, ya udah terserahlah. DPR teledor harta kekayaan di Febriansyah ex Jampitsus tidak dilaporkan rumahnya ke apa nih, DJP untuk pajak kekayaannya. Bisa bebas dari hinaan atau cemoohan, bahkan penjara. Jalan keluar paling simpel dan murah, ya Hiragiri. Enak aja Hiragiri, 500 M gua mau dibuang kemana Hiragiri? Jampitsus jaminan pidana khusus. Korupsi di negara Konoha kan nggak ada perampasan akses semuanya ataupun hukuman mati. Nanti masuk penjara juga seperti Hotel Bintang 5. Nggak akan masuk penjara. Nggak akan masuk penjara. Gembong narkoba, koruptor nanti semua uangnya juga mau belikan Patriot Bond karena bebas pidana. Terserah mau kucing hitam, kucing putih, kalau beli Patriot Bond kita maafkan semua dosa-dosanya. Barang sitaan tuh nggak untuk daerah-daerah tertinggal, buatin jalan-jalan, jembatan, pasar sekolah. Iya, melalui Patriot Bond. Ya oke, ya oke, melalui Patriot Bond kan. Nah gitu. Kalau asal sita aja nggak boleh dong. Benar juga ide orang ini, yang bikin Patriot Bond ini yang nggak beres. Mirip koruptor akan dibagikan untuk kesejahteraan rakyat. Koruptor wajib dihukum mati, DPR bilang. Mana bisa hukum mati, Jampitsus? Terlalu terlalu ini ya, terlalu berimajinasi lu ya, mau menghukum mati Jampitsus. Gimana? Karpet merah, pencucian uang, dana ilegal, korupsi, narkoba, judi bisa masuk tanpa pertanyaan, berpotensi menjadikan Indonesia surga pencucian uang. Terserahlah, mau cuci uang, cuci cuci tai, cuci apa terserahlah. Pokoknya lu beli Patriot Bond, gua ampuni semua dosa lu. Pengampunan pajak terselubung lebih melonggar dari teks amnesti ya, tanpa tebusan dan tanpa uang ungkap aset, betul. Berpotensi merusak keadilan pajak. Nggak usah bahas keadilan ya, kita bahas rakyat butuh makan. Rakyat butuh makan, negara butuh duit. Bagaimana solusinya? Oke? Ancaman reputasi bertentangan dengan standar global FATF dan prinsip Know Your Customer. Beresiko merusak kepercayaan dunia internasional. Sekarang gini deh, dunia internasional yang bikin FATF mau kasih kita pinjaman uang nggak? Mau nggak kasih kita pinjaman uang dengan bunga 2%? Mau nggak? Dan nggak usah minta apa-apa, nggak usah ngotot minta minta apa-apa macam-macam, nggak usah ada syarat. Mau nggak? Nggak bisa, bos. Jadi nggak usah pikirin global dunia internasional, nggak usah. Mereka juga nggak mau bantu kita kok. Mereka juga nggak mau kasih kita pinjaman dengan bunga 2%. Mana mau mereka? Jadi nggak usah. Mohon maaf nih sebelum komen. Kok orang yang sudah jelas-jelas ketangkap korupsi, tapi malah dikasih jempol dan dikasih saran buat beli patbon dan dibebaskan dari penjara? Oke. Enak banget dong kalau gitu. Enak banget kalau gitu. Sekarang lu mau kasih solusi apa, Bos? Coba Pak, siapa Pak Ibu Julianti. What is your alternative? Apa alternatifnya? Lu mau alternatif apa? Kira-kira solusi apa ya yang bisa lu kasih buat kita semua? Mau di penjara? Ya nggak bisa. Jampitsus mau di penjara tuh nggak bisa. Mau Mau diproses hukum? Proses hukumnya lama, Bos, bisa bertahun-tahun. Udah gitu nanti begitu begitu inkrah, si Prabowo udah turun. Kan udah susah, ya kan? Nah, harusnya itu semua barang bukti yang udah dapat disita dan dikembalikan ke negara dan diadili dong dengan hukuman penjara. Nggak mudah, Bos, nggak mudah. Sulit, ya. Terlalu panjang ceritanya, mesti ke pengadilan, mesti ke banding, mesti ke Mahkamah Agung, nanti ada PK lagi. Barang ini belum inkrah, si Prabowo udah turun gitu loh. Jadi sedangkan kita butuh duit sekarang. Kita butuh duit sekarang. Kita butuh fresh money gitu ya. Ini kan udah ketangkap duluan. Lain cerita si tukang korup beliin patbon duluan sebelum ketahuan maling uang rakyat terus. Mirip lihat negara ini semakin miris ya, korupsi, sedangkan rakyat bekerja mati-matian untuk bayar pajak. Ya nasib lu jadi rakyat kecil ya.
Nggak usah banyak alasan, potong 2 tangan, 1 kaki, selesai korupsi di negara ini. Nggak bisa. Pancasila, dasar negara ya kalau salah ya, dasar negara Pancasila sudah mengatakan Indonesia ini kekeluargaan ya, negara yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jangan main potong-potong tangan, potong kaki. Gila udah gila gua udah enek banget sama Indonistan, waduh. Saat konvers, Febri bersikap tenang dalam menjawab pertanyaan. Barbuk itu ada pemiliknya. Mungkin nanti Febri menjelaskan emas itu milik si A dalam kasus Anu. Pemberian si A agar dia tidak turut didakwa. Uang rupiah yang sekian jumlahnya itu milik si B dalam kasus Anu agar si B jatuhi hukuman berat. Uang dolar itu milik si C dalam kasus Anu agar Anu. Si pemberi dan penerima tetap bersalah, nanti kan ketahuan si A, si B, si C siapa. Berani ciduk nggak? Sudah saatnya buka-bukaan. Nggak perlu. Beli Patriot Bond selesai, ya. Nggak usah bikin cerita aneh-aneh, kemudian jadi ribet, jadi pusing, jadi kacau balau, nggak usah. Beli Patriot Bond selesai. Menghibur katanya. Masih banyak cara untuk menyelamatkan koruptor, perlu dipahami rakyat butuh uang negara, kembalikan uang koruptornya yang diselamatkan. Paham gimana sih ngomongnya? Kemungkinan banyak yang tiarap dan santai dulu, lihat kiri, lihat kanan. Begitu Patriot Bond ini resmikan, hore! Betul, setuju teman-temannya, gue setuju. Jadi eh negara butuh duit, oke? Dan kita tahu ada uang-uang dimanapun, di mana-mana, di bunker-bunker di mana kita tahu ya. Nah, begitu Patriot Bond launching, kita kirimin surat mereka ya, penawaran pembelian patbon. Penawaran patbon, mau nggak beli? Nah, kalau mau silakan. Lu bantu negara, negara bantu lu. Kalau lu nggak beli patbon, nah lihatlah Pak Febri. Lihatlah Pak Febri. Febri mundur itu kehendak Jokowi agar diganti orang yang tunduk arahan Jokowi. Terserah dialah. Adili dan hukum sesuai hukum, nggak ada korupsi berkeliaran. Oke. Enak enak juga aparat koruptor bisa beli patbon dan antara siapa siapa aja pengurusnya. Ini sarkasme. Negara melegitimasi dana-dana kotor hasil korupsi, judol, narkoba, dan lain-lain akan aman asal dibelikan patbon. Konoha ini mau meniru cara Kolombia negara menjadi mafioso. Terserah mau mafioso, mau kucing hitam, kucing putih, nggak peduli. Malapetaka datang lebih awal dari munculnya pahlawan. Jadi gini, kalau Pak Febri dikasusin ke pengadilan, tetap aja si Prabowo akan kasih amnesti atau abolisi atau apapun namanya itu pasti dikasih. Karena selama ini dia sudah berjasa banyak bagi bagi si Prabowo gitu loh. Jadi jalan hukum tidak akan bisa ideal menurut gue. Jadi menurut gue tetap solusinya Patriot Bond. Pak Febri nggak korupsi, cuma dia pemeras para koruptor. Waduh, ibaratnya kalau di game monopoli itu kartu bebas dari penjara. Oke. Problemnya ditemukan dahulu sebelum beli Patriot Bond. Yes, kita sudah bahas di video ini ya. Unsur mens rea dan actus reus sudah jelas. Terserah mau unsur-unsur apa. Begitu beli Pat Bond, selesai semuanya ya. Tidak ada barang bukti, maka tidak ada tindak pidana. Maka tidak ada pelaku tindak pidana. Mister Presiden Prabowo sebenarnya kan sudah beri kesempatan berkali-kali kepada koruptor untuk bertobat. Tapi kenyataannya sampai detik ini para koruptor tidak percaya ada Tuhan yang hidup dan maha tahu. Keluarga Soeharto, mantan presiden, juga punya bunker demi 7 turunan. Oke, nggak kaget lah ya Jokowi di Gunung Kawi dan di rumah tersembunyi demi termul 7 turunan. Ya, terserahlah. Pokoknya kalau gua sudah terbitkan patbon dan lu nggak beli, gua sikat lu. Kalau di Cina, pengusaha yang culas mereka dipaksa kekayaan dibagikan ke rakyat secara sukarela. Kalau nggak mau dibuka datanya, dipermalukan. Sulit jalani bisnisnya dan dibuat sulit hidupnya. Keren Cina. Oke. Sekarang Cina emang keren. Tapi gue tanya guys, kalau ini terjadi pada keluarga lu mau nggak? Nah, sekarang kan sama Pak Febri nih, lu anjing-anjingin dia dong, lu mau dia dihukum mati dong. Kalau terjadi sama keluarga lu gimana? Lu mau keluarga lu dimatiin? Lu mau uang keluarga lu disita buat negara? Mau nggak? Gue sih kogah ya, gue sih nggak mau gitu loh. Jadi kepada orang lain, lu anjing-anjingin, tapi kepada diri lu sendiri gimana? Nah, semua orang pengen hidup bebas dan sudah ada solusinya, namanya Patriot Bond. Anda aja belum ketemu di berangkas solusi nyinyir ini. Enggak, bukan nyinyir, ini solusi benar teman-teman ya. Pastinya masih banyak harta yang disembunyikan, masih paling aman simpan di Patriot Bond, mantap. Oke, mantap. Teori konspirasi mengatakan ada ribuan T uang binatu di negeri Konohai.
Bahkan terekstrim yang di dalam tangan mereka ada puluhan ribu T, oke. Ini orang nggak bener nih, ngajarin koruptor supaya beli Patriot Bond, supaya bebas. Nggak waras lu, Pak. Kenapa nggak waras? Membeli Patriot Bond adalah dasar hukum yang sah. Orang yang membeli Patriot Bond dibebaskan dari pidana adalah dasar hukum yang sah. Di mana nggak warasnya? Gue waras sekali. Yang nggak waras itu lu minta dia dihukum mati, itu nggak waras. Mana ada koruptor dihukum mati di Indonesia, nggak ada. Yang nggak waras itu lu minta polisi bekerja keras untuk membuktikan ini. Nggak bisa. Polisi udah ada nyerah dikasih ke Jagung. Yang nggak waras itu lu minta ke Jagung, teman-temannya si Febri mau menghukum dia seberat-beratnya, itu nggak waras. Mana ada jeruk makan jeruk. Justru dia ini orang cerdas, masalah dipidana atau bebas itu wewenang hakim. Oke. Hakim nggak punya bukti. Apa yang mau diputus? Ya, nggak ada bukti, mau diputus apa? Lihat aja, karena pejabat bersaing korupsi yang jumlahnya fantastis, sementara rakyat pontang-panting untuk makan sehari-hari. Oke. Patriot Bond kalahkan Nepal Bond. Oke. Emang duit siapa? Duit Ferry itu. Oke. Setuju katanya. Wih, mantap. Yang masih banyak nih, guys ya. Masih banyak, guys. Oke, guys, kita mungkin di lain kali kita bahas lagi mengenai Pak Febri dan si Patriot Bond ya. Teman-teman silakan siapa yang mau mau apa namanya? Bertaruh sama gue ya, tapi bukan taruhan judi ya, taruhan 74 kaleng apa 74 kaleng Pocari Sweat ya. Gue berani jamin 1000% skenario gue akan berjalan. Oke? Kalau lu gimana skenarionya? Silakan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa, semoga terbantu.